Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang detail teknis pengerjaan tugas. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu untuk jadwalnya. Jadi kita sudah sampai di minggu kelima atau pertemuan kelima, tanggal 27 sampai 1 April. Untuk tugas kita, untuk proyek yang pertama, dengan materi yang sudah kita pelajari sampai minggu kemarin, kita akan membahas atau mengerjakan case study untuk kelas B. Untuk kelas B itu adalah train book system. Case study-nya sudah ditentukan, temanya atau topiknya adalah train book system. Kemudian tugasnya sifatnya adalah individu. Kemudian fiturnya yang mau dikembangkan atau ditonjolkan sebagai deskripsi dari sistemnya itu tidak boleh sama antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Waktu pengerjaannya mulai tanggal 27 Maret sampai 8 April. Total ada 2 minggu untuk waktu pengerjaan di proyek pertama ini. Selanjutnya saya jelaskan tentang template elustrasi kebutuhan yang kita gunakan. Ini adalah template untuk dokumen ilustrasi kebutuhan. Nanti halaman pertama ini silakan dihapus, langsung pada halaman deskripsi dari sistemnya. Jadi di dokumen ilustrasi kebutuhan ini sudah dijelaskan aktivitas yang perlu kalian lakukan sesuai dengan materi yang sudah kita bahas terakhir kemarin. Mulai mengidentifikasi stakeholder, mendefinisikan ruang lingkup, memilih teknik ilustrasi, user story, membuat model konseptual diagram, kemudian mock-up, dan yang terakhir adalah mendefinisikan acceptance kriteria. Kuliah kita itu adalah 4 SKS. 4 SKS dengan hak belajar mahasiswa itu adalah 170 menit sesuai dengan peraturan SNDP. Dan kita menggunakan 2 minggu atau 2 kali pertemuan, maka total yang kita butuhkan adalah 1.360 menit. Untuk rata-rata pengerjaan untuk masing-masing aktivitas ini maksimum atau rata-rata itu adalah seperti yang ada di kolom sebelah kanan, tetapi juga ada yang lebih cepat. Nanti bisa jadi kalian akan mengerjakan dalam waktu 1 minggu. Biasanya yang sudah terbiasa dengan menggali kebutuhan itu akan mengerjakan lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Kemudian untuk dokumentasi, perlu kalian perhatikan bahwa dokumentasi itu dalam bentuk audio dan video. Jadi pastikan ketika nanti kalian mau merekam, audio dan videonya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian wajah dari autor dan responden itu harus tampak jelas. Aktivitas yang dilakukan terlihat dalam satu frame. Kemudian waktu video nanti akan divalidasi dengan waktu yang kalian tuliskan di dokumen ini. Dokumen ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah deskripsi dari sistemnya, sistem, kemudian deskripsi autor, kemudian durasi pengerjaan kalian, realnya seperti apa. Masing-masing durasi ini nanti juga kalian tuliskan pada kolom yang ada di masing-masing bagian. Yang pertama adalah mengidentifikasi stakeholder. Kalian mendefinisikan stakeholder yang berkaitan, kemudian mendefinisikan ruang lingkup, memilih teknik elisitasi, menghasilkan user story dari teknik elisitasi yang kalian pilih, kemudian membuat dokumen konseptual diagram, membuat mock-up, jangan lupa link mock-up-nya dilampirkan, waktunya juga berapa menit disampaikan, kemudian membuat acceptance kriteria, ada positif case, ada negatif case. Kalau positif case itu kriteria dia diterima, kalau negatif case itu biasanya adalah error handling. Kemudian kalian lampirkan dokumentasi pengerjaan kalian. Kalian screenshot yang bagian yang menarik, kemudian link videonya kalian lampirkan di dokumen ini. Termasuk juga link video untuk pengujian mockup.
Kemudian saya coba tunjukkan untuk contoh elisitasinya. Misal di sini sistemnya adalah Flagbook 4. Ini deskripsi dari sistemnya. Ini durasi real pengerjaan yang digunakan kemarin. Kemudian ini stakeholder-nya. Yang pertama pelanggan, maskapai, dan regulator. Kemudian ruang lingkupnya, kalian jelaskan secara detail ruang lingkup dari kebutuhan yang akan kalian buat. Terutama adalah pada bagian mana sistem tersebut kalian tonjolkan. Kemudian memilih teknik elisitasi. Di sini ada 3 stakeholder. Masing-masing ditentukan teknik elisitasi yang sesuai dari masing-masing pelanggan tersebut. Dengan menggunakan teknik elisitasi tersebut, kalian menuliskan user story-nya dari masing-masing stakeholder. Kemudian membuat diagram konseptual. Kalau diperlukan, kalian bisa mendetailkan menggunakan field dari masing-masing konseptual tersebut. Kemudian membuat mockup, jangan lupa menyantumkan link dari mockup kalian yang bisa diakses. Kemudian mendefinisikan acceptance kriteria dan negatif acceptance kriteria. Negatif ini misal ketika ada salah memasukkan, itu ada exception handling-nya. Kemudian lampiran dokumentasi pengerjaan, narasumber atau stakeholder, kemudian kita sebagai interviewer. Kemudian link videonya jangan lupa ditampilkan juga. Termasuk juga untuk observasi dan metode yang lain itu kalian cantumkan video pengerjaannya. Kemudian video pengujian, jangan lupa misal ini menggunakan mockup, wireframe, maka kalian bisa menggunakan wireframe untuk menunjukkan cara mengujinya dan mendapatkan feedback. Kemudian jangan lupa wajah dari stakeholder dan wajah dari kalian itu bisa terlihat dengan jelas. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya terkait ini proyeknya nanti harus real kayak stakeholder-nya harus ada pelanggan, maskapai penerbangan atau gimana, Pak? Harus real. Harus real. Berarti nanti misalnya kalau tipe estimasinya wawancara, berarti harus memang wawancara sama salah satu stakeholder-nya gitu loh, Pak? Iya. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oh, maaf Pak, tambah pertanyaan. Ini nanti mock-up-nya bisa mobile atau mobile sama web atau cuma mobile aja? Bebas untuk mock-up-nya, yang penting ada link untuk mock-up-nya. Kayak misal tools-nya juga bebas, misal ada yang pakai Figma atau pakai Adobe UX atau pakai Just in Mind atau pakai Axure boleh, yang penting bisa di-share hasilnya sehingga saya bisa melihat. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Oleh karena itu tadi di pertanyaan pertama, teknik elisitasi itu akan menentukan adalah dokumentasinya. Jadi perhatikan teknik elisitasinya. Silakan kalau ada pertanyaan.